Kunci surga adalah syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Juga dalam riwayat yang lain diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad sahih, mafatihul jannati syahadatu an la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Siapa yang ucapkan kalimat ini beriman kepada Allah dan beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW di zaman kita sekarang ini, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga. Karena Nabi SAW pernah mengucapkan itu kepada sahabat yang mulia. Rupanya ada satu pernah sahabat, orang Badui, datang kepada Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, dia bilang begini, mana Muhammad di antara kalian? Rupanya orang ini belum masuk Islam. Nabi SAW bagi dulu dengan para sahabat dan beliau lagi muttaki. Muttaki itu meletakkan siku kanan di tanah lalu kakinya ngelonjor, lagi santai ngobrol dengan para sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan, aku orangnya. Dia mengatakan, saya ingin bertanya, wahai Muhammad, orang ini belum masuk Islam, saya ingin bertanya, dia bilang. Kata Nabi SAW, silakan, tanyalah. Dia bilang, siapa yang meninggikan langit, yang membuat langit seperti ini sekarang di atas kepala kita, siapa? Kata Nabi SAW, Allah. Masih dalam kondisi muttaki tadi ya. Kemudian orang itu tanya lagi, siapa yang menghamparkan bumi? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu dia bilang, siapa yang menancapkan gunung-gunung di atasnya? Maka Nabi SAW mengatakan, Allah. Lalu orang ini bertanya teman-teman dengan kalimat yang tiba-tiba mengubah posisi duduk Nabi SAW. Tadinya duduknya muttaki sambil nyandar, tiba-tiba beliau duduk dan menghadapi dengan serius. Karena orang ini mengatakan, hai Muhammad, aku bertanya kepadamu atas nama Allah yang telah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah mengutus kau kepada kami? Nabi SAW lagi duduk santai, tiba-tiba duduk serius, lalu mengatakan, iya. Lalu orang itu mengatakan, aku bertanya kepadamu hai Muhammad atas nama Allah yang telah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kau kepada kami untuk mengerjakan solat 5 waktu dalam sehari semalam? Dia mengatakan, Nabi SAW jawab, iya. Dia tanya lagi, aku bertanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kau menyampaikan kepada kami bahwasanya kami harus keluarkan harta kami ya, bagi orang yang mampu, kepada orang miskin kami zakat? Maka kata Nabi SAW, iya. Dia tanya lagi, saya tanya lagi kepadamu atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepada kamu untuk menyampaikan kepada kami harus puasa setahun sekali bulan Ramadan selama sebulan penuh? Kata Nabi SAW, iya. Dia bilang lagi, aku tanya kepadamu atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah perintahkan kamu kepada kami untuk menyampaikan kami harus haji dalam hidup kami sekali minimal seumur hidup? Wajibnya 1 kali. Kata Nabi SAW, iya. Kata orang tersebut, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya kerjakan tadi yang saya tanya kepada anda itu, apa yang saya dapatkan? Kata Nabi SAW, kau akan masuk surga. Maka dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan tambah, tidak akan kurangi. Lalu dia keluar dari masjid. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat penghuni surga, lihat orang ini. Dalam riwayat dikatakan, beruntung dia kalau dia jujur. Allah Subhanahu wa ta'ala teman-teman memudahkan kita untuk masuk dalam surga, asal mau saja. Apa yang sulit dari 5 syahadat ini teman-teman? Apa yang sulit dari rukun Islam? Syahadat kita sudah ucapkan. Apalagi lahir dalam keadaan Islam, dianggap dia muslim. Baik, tinggal 4, sholat. Sholat teman-teman yang wajib 5 waktu saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berapa menit antum sholat ini? Anggap orang yang lama sholatnya 10 menit misalnya.
10 menit subuh, 10 menit duhur, 10 menit asar, 10 menit maghrib, 10 menit isya. Misal, berarti 50 menit. Anggap 60 menit, berarti 1 jam. Allah kasih kita waktu berapa jam dalam sehari? 24 jam. Berarti sholat itu hanya 1 jam. Itu pun 10 menit sudah lama, gitu kan? Tapi kita anggaplah orang sholat ini, berarti antum masih punya 23 jam untuk aktivitas yang lain. Sulitnya apa sholat? Apa susahnya? Susahnya apa? Saya bingung dengan orang tidak sholat. Mudah sekali, ringan. Antum seperti absen dengan Allah 1 hari 5 kali. Bahkan kata Nabi SAW dengan keutamaan yang sangat besar dalam hadis Bukhari Muslim. Bagaimana kalau di depan rumah seseorang di antara kalian ada sungai mengalir dengan deras, dia mandi sehari 5 kali, ada nggak tertinggal dosanya? Kata para sahabat, ada nggak tertinggal kotoran badannya? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Sehari mandi 5 kali, bersih badannya. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan 5 waktu sholat. Dia membersihkan dosa-dosa kalian. Enak sekali, nyaman sholat itu. Begitu juga dengan zakat. Zakat teman-teman, zakat harta kita ini syaratnya 2. Haul, masa setahun, Ramadan ke Ramadan misalnya. Yang kedua, nisab, kadar minimalnya. Nanti yang tertinggal dana investasi dan juga harta simpanan itu nilainya 85 gram emas. Kalau mencapai 2 syarat ini, maka antum keluarkan 2,5% saja. Setahun sekali 2,5%. Susahnya apa? Apalagi zakat pembersih harta. Kalau seandainya ada orang yang belanja di toko kita, di restoran kita, kita tidak tahu uangnya halal atau haram, mungkin dari hasil zina, hasil korupsi. Zakat mensucikan itu. Setahun sekali 2,5%. Susahnya apa? Puasa Ramadan, kita punya setahun berapa bulan teman-teman? 12. Ramadan berapa bulan? 1 bulan. Masih ada 11 bulan yang tidak wajib antum puasa. Ada puasa sunnah, tapi nggak wajib. Yang wajib cuma itu. Dan ulama mengatakan puasa Ramadan, kalau orang memahaminya secara kesehatan, dia nggak akan tinggalkan. Karena perut kita ini, tubuh kita ini, selama 1 tahun atau selama 11 bulan, kita pakai terus. Ini kalau perut kita teman-teman mesin, rusak ini. Masuk dingin, masuk panas, masuk pedas, masuk asin. Butuh istirahat. Ramadan itu puasa istirahat perutnya. Sehat itu puasa. Dan setahun sekali mobil motor aja harus diservis kok. Begitu juga tubuh kita. Itu setahun sekali. Keutamanya lagi kata Nabi SAW, siapa yang puasa Ramadan dengan keimanan, yakin perintah Allah, dengan mengharap pahalanya, dibersihkan dosanya yang lalu-lalu. Susahnya apa puasa Ramadan? Setahun sekali. Haji wajibnya sekali seumur hidup. Bagi yang mampu, haji itu cuma 5 hari, 6 hari. Dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Itu pun 6 hari itu, 2 harinya sunnah. Tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah sunnah. Tanggal 13 hari Tarwiyah, dan tanggal 13-nya hari terakhir ya, itu hari tasyrik sunnah. Yang wajib tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, 4 hari saja. Masalah antum pergi haji, pemerintah kita sampai 40 hari supaya banyak ibadah di sana. Travel ONH Plus sampai 23 25 hari supaya banyak waktu ibadah di sana. Dan kebanyakan hotel-hotel memang dijual 1 musim, 1 paket. Ya udah, kita cuma 4 hari atau 5 hari, dengan kita ambil 1 bulan sama saja bayarnya. Ya sudah, dibayarin sekalian ibadah deh, gitu kan. Tapi haji cuma 4 hari itu yang wajib. Bahkan kalau ada orang punya uzur, benar-benar dia nggak bisa, maka haji puncaknya Arafah. Al-Hajju Arafah, kata Nabi SAW, tanggal 9-nya. Nggak ada yang sulit rukun Islam. Kerjakan itu saja masuk surga. Susahnya apa jadi ahli surga itu? Asal mau saja. Makanya kata Nabi SAW, kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Kalian semua pasti masuk surga kecuali yang nolak, nggak mau yang masuk surga. Kata para sahabat, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang bodoh yang tidak mau terima itu ya Rasulullah?
Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Barang siapa yang patuh kepadaku dia pasti masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku maka dia pasti masuk neraka. Aku sudah sampaikan kok. Ini lo kerjakan 1, 2, 3, 4, 5. Maka masuk surga. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, sedekah, segala macam hal. Ini fadilahnya ada semua loh ya. Keutamanya ini dapat ini, nanti masuk surga. Tinggal kerjakan, selesai. Ini jangan dikerjakan ya. Zina, riba, bohong, ini dosa, ini ancamannya. Nanti masuk neraka. Neraka itu begini. Sudah dirincikan.